Apa kalian pernah ke toko oleh-oleh khas Probolinggo? Banyak oleh-oleh khas Probolinggo seperti mangga harum manis, anggur Prabu Bestari, dan sirup opak. Mari kita mencoba menebak harga dari barang-barang tersebut. Jika kita membeli 2 buah mangga, 1 buah anggur, dan 1 botol sirup opak, kita harus membayar 27.000. Dan jika kita membeli 1 buah mangga, 3 buah anggur, dan 1 botol sirup opak, kita harus membayar 36.000. Sedangkan jika kita membeli 1 mangga, 2 anggur, dan 2 botol sirup opak, kita harus membayar 39.000. Lantas berapa sih harga setiap itemnya? Berapa harga 1 buah mangga, berapa harga 1 buah anggur, dan berapa harga 1 botol sirup opak? Untuk memecahkan masalah ini, mari simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Selamat Fitriadi, guru matematika di SMA Negeri 1 Genting. Pada video kali ini, kita akan mempelajari atau membahas materi bab 3 KD 3.3 pada semester 1 kelas 10. Materi yang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLDV. Sebelum menuju materi tersebut, mari kita ingat kembali materi saat SMP. Pada saat SMP, kalian pasti pernah mempelajari SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Mari kita ingat kembali. Diketahui, persamaan 2x plus y sama dengan 8 dan 3x plus 4y sama dengan 1. Nilai x plus y adalah, untuk mencari x plus y, maka pertama kali kita harus tahu dulu nilai variabel x-nya dan nilai variabel y-nya. Maka soal ini bisa diselesaikan dengan metode campuran atau eliminasi substitusi. Pertama, kita misalkan dulu 2x plus y sama dengan 8 sebagai persamaan 1 dan 3x plus 4y sebagai persamaan 2. Kita eliminasi dulu salah satu variabelnya atau menghilangkan salah satu variabelnya. Di sini saya menghilangkan variabel x-nya pada persamaan 1 dan 2. Karena koefisien x-nya masih belum sama, maka harus disamakan dulu. Persamaan 1 dikali dengan 3 dan persamaan 2 dikali dengan 2. Sehingga koefisiennya sama, yaitu 6. Maka persamaan 1 menjadi 6x plus 3y sama dengan 24. Dan persamaan 2 menjadi 6x min 8y sama dengan 2. Kita eliminasi variabel x-nya. Persamaan 1 dikurangi dengan persamaan 2. 6x dikurangi 6x sama dengan 0, sehingga variabel x-nya habis. Dan untuk y-nya 3y min dikurangi 8y, sehingga jadi 3y plus 8y sama dengan 11y. Untuk ruas kanannya 24 dikurangi 2 sama dengan 22, sehingga menjadi 11y sama dengan 22. Jadi y-nya sama dengan 22 dibagi 11 sama dengan 2, sehingga bisa disimpulkan nilai variabel y-nya yaitu 2. Kita sudah mengetahui nilai variabel y-nya yaitu 2. Sekarang tinggal kita cari nilai variabel x. Kita gunakan metode substitusi atau mengganti nilai y dengan nilai yang sudah kita ketahui. Kita substitusikan nilai variabel y-nya pada persamaan 1, di mana 2x ditambah y sama dengan 8, sehingga menjadi 2x ditambah 2 sama dengan 8. Kita pindah ruas, jadi 2x sama dengan 8 dikurangi 2, atau 2x sama dengan 6, sehingga x-nya sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Jadi bisa diketahui bahwa nilai x-nya yaitu 3. Kita sudah tahu nilai x-nya yaitu 3 dan y-nya sama dengan 2. Jadi dapat disimpulkan x ditambah y sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Jika kalian sudah paham tentang SPLDV,
maka kalian tidak akan mengalami kesulitan untuk memahami sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLDV. Sebelum menuju materinya, mari kita pahami dulu mana yang merupakan koefisien, variabel, dan konstanta. Untuk variabel, X, Y, dan Z merupakan variabel. Variabel disebut juga peubah karena nilainya masih belum jelas. Untuk A, B, C, D, E, F, G, H, dan I merupakan koefisien, suatu bilangan yang memuat variabel atau bilangan tersebut nempel dengan variabel. Untuk K1, K2, dan K3 merupakan konstanta, suatu bilangan yang tidak memuat variabel. Untuk menyelesaikan SPLDV bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau eliminasi substitusi. Mari kita belajar bagaimana sih menyelesaikan soal SPLDV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan kontekstual. Vira, Akhtar, dan Ralin pergi ke sebuah pasar tradisional yang menjual macam-macam buah khas asal Probolinggo. Banyak varian mangga di pasar tersebut. Vira membeli 1 kg mangga mana lagi, 2 kg mangga aru manis, dan 1 kg mangga golek dengan harga 127.000. Akhtar membeli 2 kg mangga mana lagi, 1 kg mangga aru manis, dan 1 kg mangga golek dengan harga 124.000. Sedangkan Ralin membeli 1 kg mangga mana lagi, 1 kg mangga aru manis, dan 3 kg mangga golek dengan harga 142.000. Menurut kalian, berapa harga per kilogram masing-masing varian mangga tersebut? Mari kita pecahkan masalah ini. Dari soal cerita tersebut, kita ketahui bahwa ada 3 varian mangga, yaitu mangga mana lagi, mangga aru manis, dan mangga golek. Maka harus kita misalkan dulu harga ketiganya. Untuk harga mangga mana lagi per kilogramnya, kita misalkan X. Harga mangga aru manis per kilogram kita misalkan Y. Dan harga mangga golek per kilogramnya kita misalkan Z. Untuk persamaan yang pertama kita dapatkan dari apa yang dibeli oleh Vira, di mana Vira membeli 1 kg mangga mana lagi, 2 kg mangga aru manis, dan 1 kg mangga golek, sehingga persamaannya menjadi X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 127.000. Dan untuk persamaan yang kedua kita dapatkan dari apa yang dibeli oleh Akhtar, di mana dia membeli 2 kg mangga mana lagi, 1 kg mangga aru manis, dan 1 mangga golek, dan 1 kg mangga golek, sehingga persamaannya menjadi 2X plus Y plus Z sama dengan 124.000. Dan untuk yang terakhir, persamaan ketiga kita dapatkan dari apa yang dibeli oleh Ralin, di mana Ralin membeli 1 kg mangga mana lagi, 1 kg mangga aru manis, dan 3 kg mangga golek, yaitu menjadi X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 142.000. Sehingga di sini kita mempunyai 3 persamaan. Kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Di sini kita eliminasi salah satu variabelnya. Untuk mengeliminasi variabelnya itu terserah kalian, boleh yang X, boleh yang Y, dan boleh yang Z. Di sini saya mengeliminasi variabel Z-nya pada persamaan 1 dan 2. Untuk persamaannya boleh memakai 1 dan 3 ataupun 2 dan 3. Di sini pemilihan persamaan didasarkan oleh mana yang lebih mudah dikerjakan. Di sini saya memilih persamaan 1 dan 2, di mana persamaan 1 X plus 2Y plus Z sama dengan 127.000. Dan untuk persamaan 2, 2X plus Y plus Z sama dengan 124.000. Kita eliminasi atau kita kurangi sehingga variabel Z-nya hilang. Sehingga nanti kalau seandainya dikurangi antara persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi min X
ditambah Y sama dengan 3000. Ini membentuk persamaan baru, yaitu persamaan 4. Sekarang kita punya persamaan 4, di mana persamaan 4 itu hanya dua variabel, yaitu X dan Y. Kita butuh persamaan baru lagi yang mempunyai dua variabel. Maka kita eliminasi lagi variabel Z-nya pada persamaan 1 dan 3. Karena persamaan 1 dan 3 koefisien Z-nya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Untuk persamaan 1 kita kalikan 3, dan untuk persamaan 3 kita kalikan 1. Sehingga untuk persamaan 1 menjadi 6X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 372.000. Untuk persamaan 3, X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 142.000. Kita kurangi sehingga menjadi 5X ditambah 2Y sama dengan 230.000. Membentuk persamaan baru, yaitu persamaan 5. Sehingga persamaan 4 dan persamaan 5 hanya memuat dua variabel, yaitu X dan Y. Ini merupakan konsep sistem persamaan linear dua variabel. Mari kita lanjut. Karena sudah tersisa dua variabel, kita eliminasi salah satu variabelnya lagi, sehingga nanti tersisa hanya satu. Di sini saya mengeliminasi variabel Y-nya, sehingga di sini kita eliminasi variabel Y pada persamaan 4 dan 5. Di mana persamaan 4 dan 5 koefisien Y-nya masih tidak sama. Kita kalikan 2 untuk persamaan 4 dan kita kalikan 1 untuk persamaan 5, sehingga untuk persamaan 4 menjadi min 2X plus 2Y sama dengan 6.000. Dan persamaan 5 menjadi 5X plus 2Y sama dengan 230.000. Kita kurangi, dimana min 2X dikurangi 5X jadi min 7X. 6.000 dikurangi 230.000 menjadi min 224.000. Sedangkan variabel Y nya kan sudah habis atau hilang. Sehingga di sini kita bisa mengetahui variabel X nya dengan cara min 224.000 dibagi min 7. Berarti X nya sama dengan 32.000. Karena kita sudah tahu nilai X nya sama dengan 32.000, maka kita bisa mencari salah satu variabelnya lagi, yaitu Y nya. Boleh disubstitusi di variabel di persamaan 4 atau disubstitusi di persamaan 5 untuk mengetahui nilai variabel Y nya. Maka di sini saya mensubstitusi nilai X sama dengan 32.000 pada persamaan 4, di mana persamaan 4 itu sama dengan min X ditambah Y sama dengan 3000. Berarti min 32.000 ditambah Y sama dengan 3000. Berarti Y nya sama dengan 3000 ditambah 32.000. Y nya sama dengan 35.000. Di sini kita sudah tahu nilai X nya yaitu 32.000 dan nilai Y nya 35.000. Sekarang kita bisa mencari nilai Z nya dengan cara mensubstitusikan di salah satu persamaan 1, 2 ataupun 3. Di sini kita substitusi ke persamaan 1. Di mana persamaan 1 X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 127.000. Maka 32.000 ditambah 2 kali 35.000 ditambah Z sama dengan 127.000. Berarti 32.000 ditambah 70.000 ditambah Z sama dengan 127.000. Berarti 102.000 ditambah Z sama dengan 127.000, sehingga Z sama dengan 127.000 min 102.000. Maka bisa diketahui bahwa Z nya sama dengan 25.000. Karena semua variabel sudah diketahui nilainya, maka kita bisa mensimpulkan bahwa untuk X nya atau harga mangga mana lagi per kilogramnya yaitu 32.000. Untuk Y nya atau harga mangga arum manis per kilogramnya yaitu 35.000. Dan Z nya atau harga mangga golek per kilogramnya yaitu 25.000. Barusan kalian sudah mempelajari bagaimana menggunakan konsep SPLTV untuk memecahkan masalah kontekstual atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang gunakan konsep tersebut untuk memecahkan permasalahan di awal video. Apakah kalian bisa tahu berapa harga satu buah mangga arum manis, berapa harga satu anggur Prabu Bestari, dan berapa harga satu botol sirup Poka? Silahkan dikerjakan ya. Tulis di kolom komentar harga per itemnya.
Semoga ilmu yang saya berikan bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.